3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Apalagi yang ingin dilakukan Qin Chen? Tantang lagi, banyak orang terkejut, satu persatu melihat Qin Chen, tidak mengerti ide Qin Chen. Karena, Qin Chen dengan jelas mengatakan sebelumnya, ketinggalan zaman jangan menunggu, ingin menantang. Anda harus bertaruh terlebih dahulu, jika tidak nanti ingin menantang tidak akan diterima. Dia juga mengatakan bahwa dia terdesak waktu dan tidak punya banyak waktu untuk menemani mereka. Sudah berapa lama, itu berubah pikiran, hanya berpikir untuk terus menantang. Qin Chen, kamu. Pada saat yang sama, Tuhan juga kaget dan bergegas maju dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak mudah bagi semua orang untuk merasa lebih baik tentang Qin Chen. Tuan muda tertua saya, tidak bisakah kita memiliki ngengat lagi saat ini? Di hadapan keraguan orang-orang, Qin Chen segera berkata, "Batuk, kamu tidak perlu bersemangat. Sebenarnya, alasan mengapa saya berubah pikiran adalah untuk pengembangan pekerjaan kami di masa depan. Saya bertengkar dengan semua tetua sebelumnya. Saya melihat bahwa semua tetua yang hadir memiliki pencapaian luar biasa dalam menyempurnakan senjata. Namun, setelah mempelajari dan memahami dengan cermat wakil kepala aula, Anda tampaknya telah mengalami beberapa kesalahpahaman dalam seni bela diri. Akibatnya, kekuatan Anda sendiri tidak begitu menonjol. Memang benar murid pekerjaku tidak sama dengan orang kuat dari ras lain dan kekuatan lain dari orang Teran. Mereka hanya perlu berkonsentrasi pada penyempurnaan senjata. Nyatanya, jalan seni bela diri hanyalah masalah sepele. Namun, ketika alam semesta dalam bahaya nyata, ketika dunia dalam bahaya besar, orang lain hanya akan menyerang Anda dengan lebih gila, terlepas dari apakah Anda seorang penyuling instrumen atau bukan. Qin Chen menghela nafas dan tampak tertekan. Saya ingin bekerja untuk surga, karya mantan pengrajin, apa yang brilian. Tapi setan membuat masalah di alam semesta, dan tujuan pertama adalah karya pengrajin kami. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat pertarungan para tetua telah menjadi salah satu hal yang paling mendesak untuk pekerjaan kami. Kita, dan tidak ada banyak waktu untuk mereka. Jadi saya, penjabat wakil kepala aula, enggan untuk memimpin dan memberikan kontribusi. Saya bersedia menerima undangan Anda untuk bertarung dan memecahkan teka-teki Anda dalam pertempuran. Enggan untuk memimpin dan memberikan beberapa kontribusi. Saya bersedia menerima undangan Anda untuk bertarung dan memecahkan teka-teki Anda dalam pertempuran. Enggan untuk memimpin dan memberikan beberapa kontribusi. Saya bersedia menerima undangan Anda untuk bertarung dan memecahkan teka-teki Anda dalam pertempuran. Enggan untuk memimpin dan memberikan beberapa kontribusi. Saya bersedia menerima undangan Anda untuk bertarung dan memecahkan teka-teki Anda dalam pertempuran. Qin Chen adil dan menginspirasi, dan ekspresinya sepertinya memikirkan semua orang yang hadir tanpa niat egois. Namun, saat dia mengatakan ini lagi, matanya sering menatap token identitas di tangannya. Ini membuat banyak orang terlihat aneh, satu demi satu aneh. Siapa yang kamu bercanda? Apakah kamu begitu baik? Jika Anda begitu baik, tetua Long Yuan tidak akan terlihat sengsara. Banyak tetua yang hadir, yang tidak berlatih selama puluhan ribu tahun, seperti cermin di hati mereka. Mereka tidak bisa ditipu oleh kata-kata Qin Chen. Ketika dia ingat bahwa Qin Chen sering melihat token identitasnya sebelumnya, sepertinya dia telah menghitung poin kontribusi di area, dan sebuah ide muncul di benaknya. Ini, bukankah seharusnya Qin Chen menerima 13 taruhan dan mendapat 13 juta poin kontribusi? Dia berpikir bahwa poin kontribusi mudah diperoleh, dan dia ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dari mereka. Begitu idenya keluar, banyak tetua mengubah wajah mereka. Sial, apakah ada orang seperti itu di dunia? Qin Chen menatap para tetua. Melihat wajah aneh mereka, dia sepertinya memikirkan beberapa tempat lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kalian para tetua, jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar egois. Aku melakukan ini demi semua orang. Kamu pikir, sebagai wakil ketua aula, tidak wajar bagiku untuk menunjuk rekan-rekanku. Untuk kebaikan semua orang, banyak orang terlihat aneh. Saya percaya Anda adalah anak laki-laki kuning. Kamu sangat buruk.
Jika Qin Chen tidak meminta taruhan, tetua lain pasti akan melihat gambaran menyedihkan dari kekalahan tetua Long Yuan setelah tetua Yuan lama dikalahkan. Saya khawatir 3 atau 2 dari 12 tetua yang tersisa akan berani maju. Bagaimana Anda bisa melawan 13 sekaligus dan mendapatkan 13 juta nilai kontribusi sekaligus? Dikatakan bahwa banyak orang tua hidup semakin tua, dan semakin banyak air buruk yang mereka miliki di perut mereka. Meskipun Qin Chen masih muda, dia mungkin memiliki lebih banyak air buruk di perutnya daripada yang tua. Wakil Tuan Dinasti Qin, saya ingin tahu apakah Anda perlu berkontribusi dalam pertempuran. Tanya seorang penatua. Batuk, ini, tentu saja, diperlukan. Lagi pula, aku tidak bisa bekerja sia-sia dengan kerja keras wakil ketua aula, kan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Sial, kau tahu, untuk waktu yang lama, orang tua itu menggelengkan kepala dan memandang rendah Qin Chen. Mereka melihat melalui tujuan Qin Chen. Mereka berubah pikiran hanya untuk menipu kontribusi mereka. Ini terdengar sangat tinggi. Ini 1.000.000 poin kontribusi. Itu bernilai sepotong harta karun. Penting untuk mengetahui poin kontribusi mana yang tidak diperoleh oleh diaken dan penatua. Akibatnya, satu tantangan akan kehilangan 1 juta. Siapa yang tahan? Pada awalnya, sikap banyak orang terhadap Qin Chen telah banyak berubah, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak bahagia. Wakil pemimpin aula ini sangat buruk. Qin wakil aula tuan, selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Banyak tetua berbalik dan pergi. Mereka terlalu malas untuk tinggal di sini. Ini adalah mesin ATM di tempat. Melihat banyak tetua di lapangan, mereka menoleh dan pergi satu demi satu. Qin Chen terdiam. Sejujurnya, dia memang memiliki tujuan untuk mendapatkan poin kontribusi. Tetapi yang lebih penting, melalui cara ini, dia menemukan mata-mata di tempat rahasia markas besar Tiangong. Semua penatua, tetap di sini. Qin Chen segera membuka mulutnya. Banyak tetua berhenti dan melihat sekeliling untuk melihat apa yang dikatakan Qin Chen. Batuk, Tuan dan Nyonya, saya pikir Anda salah paham. Jika Anda ingin bertarung melawan wakil kepala aula saya, Anda benar-benar perlu menyumbangkan sesuatu. Namun, ini benar-benar wakil kepala aula yang ingin menginstruksikan Anda. Pidato Bao, banyak tetua terus berbalik. Percayalah, hantu kepala besar. Apapun yang Anda katakan, jika Anda membunuh mereka, Anda tidak akan meluncurkan tantangan. Berdasarkan kekuatan Qin Chen sebelumnya, ini bukan roti daging yang mengalahkan anjing. Apakah tidak akan ada pengembalian? Ini untuk berpikir bahwa kontribusi mereka terlalu mudah didapat, ingin mendapat lebih banyak. Qin Chen berdiri di arena tantangan dan berkata dengan kata-kata lurus, untuk membuktikan niat wakil pemimpin aula, poin kontribusi yang diperlukan untuk menantang saya dan poin kontribusi yang saya dapatkan setelah menang semuanya disesuaikan menjadi 100.000 dan 1 juta per wakil pemimpin aula saya. Artinya, jika Anda ingin menantang saya, Anda hanya perlu mengirimkan 100.000 poin kontribusi, tetapi Anda memenangkan saya, tetapi Anda mendapatkan 1 juta poin. Mendesis. Tiba-tiba, banyak tetua di lapangan menjadi gempar. 1-10. Ini yang tidak mereka duga. Sejenak, seluruh area arena mulai berbicara. Bahkan jika 1-10, itu tidak masuk akal. Bahkan jika 1-100, siapa yang bisa mendapatkan kontribusi ini? Pada saat ini, tetua mencibir. Momen ini menarik persetujuan banyak orang. Memang, dengan kekuatan Qin Chen sebelumnya, dapatkah banyak penatua yang hadir mengalahkannya? Bahkan sesepuh teratas seperti sesepuh Long Yuan dan sesepuh Tianmang tidak bisa mendapatkan Qin Chen. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Haha, pada saat ini, Qin Chen tersenyum, hanya tersenyum sangat meremehkan. Dia menatap sesepuh dengan mata dingin dan mencibir, tetua ini, menurutmu begitu? Kondisi perjudian seperti apa yang harus ditetapkan oleh wakil ketua aula? Apakah menurutmu aku perlu menghancurkan pencapaianku untuk menantangmu? Lucu. Mata Qin Chen sombong. Berdiri di arena, dia memandang rendah banyak tetua yang hadir. Nafas yang mengerikan keluar dari Qin Chen seperti tuan. Ledakan, gegar otak kosong, langit dan bumi persegi ini bergemuruh, seolah dikejutkan oleh embusan debu Qin. Menurutmu dari mana kekuatan wakil kepala aula berasal? Apakah kamu datang langsung ke markas untuk mengolah dan menyerap beberapa sumber daya? Qin Chen mengejek dan berdiri tegak. Melihat banyak tetua,
Dia sepertinya sedang melihat sekelompok semut. Ekspresi seperti ini membuat banyak orang tua sangat tidak bahagia. Namun, Qin Chen tidak menahan diri. Matanya yang arogan dan ekspresi menghina membuat banyak tetua marah. Namun, Qin Chen melirik para tetua di sekitar matanya dan berkata sambil mencibir, banyak tetua telah mendengar tentang perbuatan saya. Memang benar bahwa wakil pemimpin aula berasal dari luar Tiangong dan dari surga kecil di timur Teran. Surga. Saya tidak berpikir Anda tidak tahu apa yang terjadi di alam Teran hari ini. Jalan surga rusak dan asal-muasalnya rusak. Sangat sulit bahkan bagi yang mulia untuk berkembang biak. Itu hanya dapat dianggap sebagai benih basis kultivasi Teran kita. Tapi apa? Qin Chen mengambil langkah maju, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Matanya bersinar seperti bintang. Meskipun saya berasal dari surga kecil itu, saya telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan. Ketika saya menjadi orang suci, saya dikejar oleh orang suci bumi. Ketika saya menjadi orang suci, saya dikejar oleh orang suci. Orang suci, ketika saya adalah orang suci. Ketika saya adalah orang suci, saya dikejar oleh Tuhan. Bahkan di alam Tuhan, di lautan pasang surut yang kosong, dia dikejar dan dibunuh oleh iblis. Aku sudah lama tidak berlatih, tetapi aku telah mengalami lebih banyak pertempuran dan hidup dan mati daripada semua tetua yang hadir. Qin Chen menatap semua orang di tempat kejadian. Saya tahu bahwa semua penatua yang hadir dapat menjadi penatua pekerjaan surgawi dan pemuja bumi. Semuanya luar biasa dan telah mengalami hidup dan mati. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang lebih mengerikan dari musuh yang saya temui. Pada awalnya, di jurang penguburan pedang di paviliun pedang Tongtian, saya, sebagai Tuhan, menghancurkan rencana leluhur klan iblis. Saya dapat melarikan diri dari tempat di mana bahkan yang mulia telah meninggal. Bahkan leluhur klan iblis sedang mencari berita saya dan ingin membunuh saya. Apakah Anda pernah mengalami ini? Tiba-tiba, diam di lapangan. Banyak penatua berdarah dingin dan terkejut. Bahkan leluhur tua iblis Yuan mengejar Qin Chen. Dan hal semacam itu, untuk sementara, banyak tetua saling memandang dan berbisik secara rahasia. Sejujurnya, banyak dari mereka telah mendengar berita bahwa Qin Chen dikejar oleh iblis di alam Tuhan yang suci. Banyak orang telah mendengar tentang apa yang terjadi di Laut Pasang Surut. Namun, masuknya Qin Chen ke area terlarang paviliun Tongtianjian dan keluar hidup-hidup juga menimbulkan sensasi di surga Teran pada saat itu, karena beberapa orang terhormat dari Tiangong Yiguang, Istana Xingshengong dan Dayu Sensan jatuh di antara mereka, dan ada juga beberapa rumor di tempat rahasia markas Tiangong. Namun, tidak ada yang menyangka Qin Chen menghancurkan rencana leluhur Yuanmo di area terlarang paviliun pedang Tongtian, dan bahkan Yuanmo Laozu ingin membunuhnya. Berita itu jatuh. Tiba-tiba, itu seperti bom yang berat dan terkejut. Di pegunungan yang luas, di sekitar arena tantangan, ada secercah cahaya dingin di mata beberapa tetua, termasuk 3 mata-mata iblis lainnya yang diidentifikasi oleh Qin Chen sebelumnya. Saya mengerti. Mereka semua tiba-tiba. Mata-mata ini, bersembunyi di tempat rahasia markas, ragu ketika mereka menerima perintah dari klan iblis untuk menanyakan tentang berita Qin Chen. Mengapa sedikit pekerjaan di luar menarik perhatian keluarga iblis? Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa bocah ini pernah menghancurkan rencana klan iblis. Klan pedang kelas atas seperti apa, tapi bukan penguasa langit dan bumi. Itu pasti luar biasa. Jika benar-benar dihancurkan oleh debu Qin, tidak heran jika Lord Mazu akan sangat marah. Di arena tantangan, melihat para diaken dan penatua yang terkejut ini, Qin Chen mencibir, saya telah mengalami semua ini dan melarikan diri dari Dewa Kematian berkali-kali. Saya tidak tahu mengapa Guru Dewa Tianxun menunjuk saya sebagai wakil-wakil Guru Kuil, tetapi Anda bisa mengatakannya tanpa ragu bahwa saya dapat mempertahankan gelar itu. Dan sekarang, apakah kamu tidak berani menantangku atau bahkan menerima saran dari kursi ini hanya demi 100.000 poin kontribusi? Menyedihkan, mendesah, konyol. Qin Chen melirik kerumunan dan tampak mencemooh. Jika tempat rahasia markas besar Tiangong hanyalah sekelompok pengecut, sejujurnya, saya tidak bersedia menjadi wakil pemimpin aula. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, apakah Anda ingin saya memberi Anda 1 juta poin kontribusi? Penatua, tolong jawab saya. Mata Qin Chen tertuju pada sesepuh di kerumunan. Matanya tajam, seperti Tiadao. Orang-orang merasakan nafas penindasan yang ekstrim,
dan banyak tetua mengalami kesulitan bernafas di bawah mata Qin Chen, dan bahkan merasakan tekanan yang tak tertandingi. Hati tetua itu bergetar, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Hatinya gelisah, resah dan gelisah. Tekanan Qin Chen membuatnya merasakan gunung yang berat. Dia juga seorang veteran Tiangong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan dapat melihat ke bawah mata dari seorang terhormat yang begitu muda. Di sekeliling, banyak mata yang menatapnya, banyak tetua yang menatapnya. Ini membuat hatinya semakin panik, haus, tidak tahu harus berkata apa, ingin sekali mencari jahitan untuk dibor. Saya sendiri, terlalu bodoh, mengapa Anda mengatakan itu sebelumnya? Menengadah, suara seperti guntur terdengar di telinganya, itu adalah Qin Chen. Lihat aku. Qin Chen minum dengan keras, dan matanya tajam, seperti membunuh Tuhan. Ingat, Anda adalah sesepuh Tiangong, sosok inti dan tingkat tinggi dari Tiangong. Di dunia luar, ini adalah semacam keberadaan feodal. Tidak peduli siapa yang Anda hadapi, Anda harus mengangkat kepala, bahkan jika Anda adalah leluhur iblis. Jika dia melawanmu, kamu akan melakukannya. Saya percaya bahwa saya bekerja di surga dan tidak ada pengecut. Qin Chen marah dan suaranya seperti guntur. Banyak tetua terkejut. Hari kerja, tidak ada pengecut, menengadah. Untuk waktu yang lama, lelaki tua itu tetap bersuara rendah. Tubuh tua yang panjang itu kaget, terlihat gila, juga tidak tahu dari mana keberaniannya, menggigit gigi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, ganas dan gila menatap Qin Chen. Namun, ketika matanya dan mata Qin Chen bersentuhan, tekanan di hatinya masih mengikuti, ada semacam dorongan untuk memiringkan kepalanya. Bagus. Qin Chen tertawa dan menatapnya dengan samar. Sekarang, katakan padaku, kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku, bisakah kamu menantangku? Mata Qin Chen seperti obor, dan intinya pecah, dan dia berkata, habiskan 100.000 poin kontribusi untuk menantang seseorang yang menurut Anda bukan lawan Anda, dan bertaruh pada 1 juta panen. Apakah Anda berani menerima instruksi itu, untuk memahami kesenjangan antara diri Anda dan orang lain, dan untuk melakukan transformasi? Qin Chen minum banyak dan menatapnya. Saya, apel Adam yang lebih tua digulung. Di bawah mata semua orang, dia menggigit giginya. Hatinya sepertinya memiliki amarah yang tak ada habisnya untuk dilampiaskan. Dia meraung, aku menantangmu. Mengapa tidak? Ledakan. Di dalam tubuhnya, tampaknya ada semburan amarah di tubuhnya, semacam perasaan hangat yang keluar dari hatinya. Sebentar lagi, kekuatan bergulir dari jalan melonjak padanya, dan nafas seluruh orang meningkat pesat. Metamorfosis. Gu yang lebih tua sangat berubah. Apakah kamu merasa dia lebih lembut dan lebih dekat ke alam surga? Semua diaken dan penatua yang hadir terkejut dan terkejut. Pada level mereka, peningkatan kultivasi mereka bukanlah masalah siang dan malam, juga tidak dapat ditembus hanya dengan menggunakan beberapa sumber daya. Itu membutuhkan semua jenis pencerahan. Namun, di bawah tekanan Qin Chen, tetua Gu yang kultivasinya telah stagnan selama lebih dari 100.000 tahun, entah bagaimana telah merosot, mendapat jejak promosi, dan memecahkan kemacetan, yang mengejutkan dan membuat banyak orang bersemangat. Wow! Semua orang memandang Qin Chen dengan mata bersemangat. Jika Qin Chen benar-benar dapat mengajar mereka dan benar-benar meningkatkan kultivasi mereka, lalu berapa 100.000 poin kontribusi? Bagi banyak penatua, 1 juta poin kontribusi adalah angka yang sangat besar, tetapi 100.000 poin kontribusi, bahkan jika itu adalah penatua yang miskin juga dapat mengambilnya. Dengan 100.000, bertaruh 1 juta tingkat panen, serta transformasi mereka sendiri. Itu sangat berharga. Menjauh. Di ruang diskusi, pengrajin kuno Tianzun dan wakil pemilik aula lainnya semuanya tampak terkejut dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Singkatnya, dia menggerakkan emosi seorang tetua, dan bahkan membuatnya menerobos kemacetan yang telah dia terpenjara selama bertahun-tahun. Cara seperti itu lebih kuat dari sebelumnya. Putra ini luar biasa. Pada saat ini, semua wakil ketua aula ini merasakan semangat diaken dan penatua yang hadir, dan semangat yang luar biasa di hati mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada suasana seperti itu di tempat rahasia markas. Qin Chen seperti ikan lele, yang langsung mengacaukan air di tempat rahasia markas besar Tiangong. Bagus. Di arena tantangan, Qin Chen memandang Gu Elder. Saya menunggu Anda untuk bertaruh pada saya,
menunggu tantangan Anda. Dan kau, Qin Chen mendongak dan menatap semua penatua dan diaken yang hadir. Masing-masing dari Anda memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Saya menunggu Anda, termasuk semua diaken di tempat rahasia markas. Qin Chen melihat beberapa orang yang hadir. Di tempat rahasia markas, tidak hanya ada sesepuh, tetapi juga orang-orang yang belajar di sini seperti Yao Guangxun. Jika kamu menantangku di level Dekan, kamu hanya membutuhkan 50.000 poin kontribusi. Selain itu, kamu dapat menjamin bahwa kamu akan menurunkan pencapaianmu karena rasa hormat manusia. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu akan mendapatkan 500.000 poin kontribusi. Selain itu, ada juga beberapa dewa setengah langkah. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara tajam, beritahu dewa setengah langkah di tanah rahasia markas besar bahwa mereka juga dipersilakan untuk menantang. Namun, emas tantangan mereka adalah 1 juta, dan kembalinya perjudian adalah 10 juta. Jika dia datang, aku berani bertaruh. Mereka yang menghormati kebenaran dan menghormati cahaya, ayo pergi. He Yao tidak akan menghilang dalam sekejap. Ledakan, ketika Qin Chen pergi, seluruh tempat rahasia markas meledak seperti gempa besar. Semua orang berbicara dan bersemangat. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata berani Qin Chen. Terutama kalimat terakhir Qin Chen, selamat datang untuk menantang Ban Bu Tianxun. Mendesis, arogan, sombong, kepercayaan diri. Momentum itu mengejutkan diaken dan penatua yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen sebenarnya hanya di Sun. Meskipun tetua Long Yuan dan Tian Mang, yang dikalahkan sebelumnya, kuat, mereka hanya berada di puncak gunung. Mereka hanya samar-samar menyentuh alam surga, tapi mereka masih setengah langkah, masih ada celah. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Namun ia berani langsung mengajak berkelahi kepada Tuhan setengah langkah yang bekerja sepanjang hari. Gila, sungguh gila. Anda harus tahu setengah langkah Tianxun mana di ranah rahasia markas besar Tiangong yang bukan kultivasi sepihak, mencoba mencari peluang untuk menjadi Tianxun. Meskipun mereka mendengar tentang penunjukan wakil Master Kuil Qin Chen, mereka tidak akan muncul di hati mereka meskipun mereka diremehkan. Karena itu tidak masuk akal. Sebaliknya, itu akan membuat situasi mereka semakin rendah. Tentu saja, dalam hal kemarahan, bahkan para tetua di puncak sangat tidak senang dengan Qin Chen yang menjadi wakil ketua aula. Mereka bahkan lebih tidak bahagia di hati mereka. Ini hanya masalah wajah. Tapi sekarang, Qin Chen bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi, dan membiarkan para tetua ini menyampaikan pesan tersebut. Apakah Debu Qin benar-benar tak terkalahkan? Ini orang gila. Namun, setelah semua pengalaman tetua guru ini, mereka sangat tergila-gila pada Qin Chen sehingga mereka tidak memiliki banyak permusuhan. Mungkin, karena kegilaan ini, Qin Chen menjadi penjabat wakil kepala aula markas besar Tiangong. Saya tidak tahu apakah orang ini benar-benar terprovokasi oleh setengah langkah Tianxun. Apakah Anda memiliki begitu banyak poin kontribusi untuk dikompensasi? 1,5 langkah dari 10 juta poin kontribusi Tianxun, beberapa adalah puluhan juta. Saya khawatir itu tidak cukup untuk kehilangan segalanya. Qin Chen, kamu. Dalam perjalanan kembali ke istana, Zhenyan Dizun dan Yao Guangxun merasa cemas dan terdiam. Qin Chen sudah mundur. Kenapa dia harus memprovokasi dewa setengah langkah itu? Qin Chen, meskipun kamu telah mengalahkan Long Yuan yang lebih tua, kamu tidak tahu bahwa setengah langkah Tianxun di tempat rahasia markas bukan 1 atau 2 selama bertahun-tahun. Kata-katamu pasti akan sampai ke telinga mereka, dan mereka akan melakukannya menemukanmu saat itu. Zhenyan Dizun menjambak rambutnya dan hampir mencabut kulit kepalanya. Dia sedang terburu-buru. Haha, aku tidak takut mereka akan menemukannya, tapi aku khawatir mereka tidak akan menemukannya. Matanya berkilat, tapi ada jejak makna yang dalam di mata Qin Chen.